Mengeluh adalah salah satu emosi negatif atau impuls yang kita miliki sebagai manusia dan itu adalah berada di dalam kendali kita dan tentu saja kita bisa menghentikan keluhan yang kita rasakan di dalam diri kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang mengeluh. Mengeluh adalah salah satu impuls yang kita miliki sebagai manusia karena dari kecil kita selalu mendengar orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita itu mengeluh gitu ya. Mengeluh terhadap apa yang kita lakukan. Kamu mah udah dibilangin A masih aja ngelakuin B kan gitu ya. Dan mungkin hal tersebut juga terpengaruh atau berpengaruh terhadap apa yang kita pikirkan gitu ya, apa yang kita lakukan. Jadi kita itu kayak mengklon atau meniru apa yang kita lihat di waktu kecil dan itu menjadi sebuah impuls yang kita lakukan saat ini. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ketika kita melihat sebuah kemacetan, ketika kita melihat antrian di bioskop yang panjang gitu ya, antrian di kasir yang panjang, melihat politikus yang selalu korupsi gitu ya, kita mengeluh tentang banyak hal gitu ya, dan sejujurnya memang kita tidak pernah berhenti mengeluh gitu ya, kita tidak pernah berhenti mengeluh. Lalu bagaimana cara menghentikan keluhan itu? Apakah keluhan itu baik? Apakah kita harus memang mengeluh seperti orang-orang gitu ya? Apakah enggak capek kamu mengeluh terus gitu ya? Dan Marcus Aurelius itu menuliskan di dalam Meditations, dalam bukunya Meditation. Berhenti mengeluh kata dia, jangan sedikit pun kamu mendengarkan keluhan dari pikiran kamu atau bahkan mengeluarkan keluhan dari pikiran kamu ke mulut kamu gitu ya. Jadi kita itu nggak boleh dan harus berlatih untuk tidak mengeluh di dalam pikiran kita. Karena keluhan tersebut itu bisa merusak apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita lakukan. Saya berlatih untuk tidak mengeluh dengan hal sedikit pun, dengan hal apapun. Dengan hal apapun. Melihat rumah kotor, ya jangan mengeluh, bersihin aja gitu. Bersihin aja. Ya kamu, saya tahu gitu ya, kita itu punya istri, punya pasangan, tapi that's your job too gitu. Itu adalah tugas kamu juga untuk membersihkan rumah, untuk menjaga anak-anak kamu gitu ya. Lalu kamu pergi ke pekerjaanmu. Lalu kamu melihat pekerjaan yang numpuk, kamu ngeluh gitu ya. Ngapain ngeluh? Kan ini yang kamu inginkan. Pekerjaan ini yang kamu harapkan. Pekerjaan ini yang kamu impikan. Lalu kenapa kamu mengeluh? Melihat pekerjaan yang numpuk. Lakukan saja gitu. Kan ini yang kamu inginkan ya. Ini adalah sebuah hal yang benar-benar terjadi di dalam hidup kita gitu. Mengeluh, kita itu mengeluh dengan banyak hal, dengan hal apa saja yang kita lihat. Dan keluhan itu berada di dalam kendali kamu. Pekerjaan bukan berada di dalam kendali kamu. Rumah yang kotor bukan berada di dalam kendali kamu. Pasangan yang tidak mau bersih-bersih bukan berada di dalam kendali kamu. Yang berada di dalam kendali kamu adalah berhenti mengeluh dan
Memulai untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Jika kamu tidak mau beres-beres, ya sudah, berhenti saja mengeluh gitu. Jika kamu memang mau melakukan untuk bersih-bersih rumah, ya sudah, jangan ngeluh juga gitu, ngapain? Ya, ngeluh juga kamu capek, nggak ngeluh juga lebih baik gitu ya. Jadi ngapain gitu ngeluh gitu ya. Ryan Holiday pernah ngepost gitu ya di dalam Instagramnya. Apakah kamu punya masalah? Kalau jawabannya yes, apakah masalah itu bisa diselesaikan? Lalu ketika jawabannya yes gitu, bisa diselesaikan, jawabannya adalah ya selesaikan, jangan mengeluh gitu. Lalu jawaban lain adalah apakah kamu punya masalah? Lalu jawabannya tidak, ya sudah, jangan mengeluh. Kita itu seperti apa ya? Seperti kecanduan atas kegiatan mengeluh gitu ya. Kita itu punya masalah, tidak punya masalah, kita itu ngeluh aja. Ngeluh inilah, ngeluh itulah, komplain inilah, komplain itulah, kritik inilah, kritik itulah. Kayak kita itu mengerti bahwa seakan-akan kita itu mengerti bahwa mengeluh itu adalah sebuah hal yang baik gitu. Padahal tidak. Mengeluh itu membuat pikiran kita itu rotten gitu ya, kayak busuk gitu. Kayak apalagi kita sering melihat media sosial yang banyak orang mengeluh tentang A lah, mengeluh tentang B lah gitu ya. Kan hidup kita itu semuanya adalah pilihan dari banyak pilihan. Kita itu memilih hidup kita sekarang tanpa kita sadari gitu ya. Kamu yang memilih pasangan kamu yang memilih pekerjaan kamu yang memilih lokasi rumah kamu yang memilih kendaraan kamu sendiri, kamu yang memilih bekerja dengan mobil dan menyetir dari rumah ke pekerjaan kamu sendiri gitu ya. Kamu yang memilih teman kamu sendiri gitu ya. Tapi tetap saja kita ngeluh, padahal itu semua pilihan kita. Itu semua apa yang kita inginkan. Lalu apalagi yang kamu butuhkan untuk tidak mengeluh gitu ya. Kan semuanya itu berada di luar kendali kita. Biarkan saja semuanya terjadi gitu. Terima saja. Apa susahnya? Gitu ya. Menerima pun tidak menerima pun tidak akan mengubah apa-apa. Menerima juga tidak mengubah apa-apa, tetapi membuat diri kita itu lebih baik gitu ya, lebih baik, dan membuat diri kita itu ketika kita tidak mengeluh, kita tidak memiliki emosi negatif seperti dendam, kebencian, dan segala macamnya gitu. Mengeluh itu tidak disarankan di dalam stoikisme, dan itu adalah praktek yang bisa kita lakukan, yang bisa kita latih setiap hari, setiap detik gitu ya. Kita pagi-pagi aja ya mau pergi ke kamar mandi, lalu lupa bawa anduk, lalu kita ngeluh, lupa bawa anduk lagi. Coba keluhan sedikit itu harus kamu kendalikan gitu ya. Mengeluh sabun habis, mengeluh lupa bawa anduk gitu ya. Coba ketika kamu melihat bahwa sabun habis, ya udah udah di situ aja, jangan ngeluh, keluar kamar mandi cari sabun, lalu balik lagi mandi gitu. Itu kan simple gitu ya. Simple, tetapi susah sekali kita untuk melakukannya. Kita lupa bawa anduk gitu ya. Dan kita mengeluh gitu. Kita sadar bahwa kita lupa bawa anduk. Ya sudah, kita sadar lupa bawa anduk, buka pintu, keluar ke lemari, ambil anduk, udah beres. Gitu ya. Jangan membiasakan mengeluh mulai dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil.
Dan ketika kamu bisa mengendalikan hal itu gitu ya, ketika kamu bisa mengendalikan semua hal yang bisa kamu kendalikan, maka itulah kebahagiaan yang stoikisme janjikan. Kebahagiaan yang stoikisme janjikan. Kamu tidak akan memiliki emosi negatif dan kamu akan lebih mengerti apa yang sebenarnya kamu butuhkan di dalam hidup kamu. Jadi tidak usah mengeluh. Kalau kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan, jangan ngeluh. Ketika kamu tidak bisa pun, jangan ngeluh, let it go. Karena itu adalah hal yang memang harus sudah terjadi, ya saja sudah. Gitu ya. Jangan mengeluh. Itu saja episode hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.